Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali walaupun hanya lewat Zoom meeting, tapi Ibu harap kalian tetap semangat untuk terus belajar ya. Jangan sampai karena keadaan begini kalian juga jadi patah semangat dan tidak ingin belajar. Kalian harus tetap semangat menjaga imun tubuh kalian biar terhindar dari berbagai jenis penyakit ya. Jangan lupa Ibu ingatkan kembali kalian harus menjaga kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu kemarin dan tugas-tugas yang minggu kemarin yang sudah kalian kerjakan karena kita daring dan sekolah kita menggunakan aplikasi Moodle. Terima kasih untuk kalian yang sudah tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa agar pelaksanaan Zoom meeting ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, minggu kemarin di bab 3 ini kita kan membahas tentang kewenangan lembaga-lembaga negara ya. Minggu kemarin ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Iya, sekarang Ibu mau tanya ke yang termasuk ke dalam suprastruktur politik itu lembaga apa saja ya? Deti, gimana? Kedengar nggak suara Ibu, Deti? Kedengeran, Bu. Ya, Deti, Ibu mau tanya. Termasuk, Ya, sok, silakan. yang termasuk suprastruktur politik diantaranya MPR, DPR, Presiden, MA, MK, KY. Ya, bagus, cukup ya. Dan Ya, terima kasih Deti dan semuanya Ibu yakin masih ingat materi yang minggu kemarin ya. Jangan lupa Ibu ingatkan kembali absennya ya. Di sini Ibu lihat hadir semuanya, ada Dina, ada Nesti, Sela, Ai sama Eri ya, harus jaga jarak itu. Terus Sinta, Elin, Yunita, Putri, Yulia, Deti dan yang lainnya ya. Ini tampilannya tidak terlihat dan yang lain masih mencoba untuk masuk karena kendala jaringan. Ibu akan share untuk materi kali ini ya. Ya, Bu. Oh iya, untuk tugas minggu kemarin nggak ada kendala ya, kalian bisa mengerjakannya. Bisa terlihat tampilannya? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. Ya, lagi loading ya, tunggu. Sudah jelas? Sudah, Bu. sudah. Sudah. Ya. Lanjutan dari materi yang minggu kemarin. Kita masih ada di bab 3 yaitu tentang menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, motivasi untuk hari ini ya, sebelum kita mulai pelajaran, tahapan pertama dalam mencari ilmu itu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu setelah itu mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya. Ini kata kita lanjut. Tujuan pembelajarannya ya, di sini adalah pertama itu bagaimana kita menghayati nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Ini berkaitan dengan tanggung jawab kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai diamanatkan oleh sila Pancasila, sila ke-1 yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi di semua sendi kehidupan kita harus berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi kita yang umat Islam. Terus mengamalkan nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat, dalam mengamalkan nilai-nilai yang terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara, misalnya jika nanti kita diberi amanat oleh Allah menjadi
Dewan Perwakilan Rakyat, kita harus bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat itu dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Terus menjaga toleransi, menjaga perbedaan yang ada, misalnya terhadap fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Berikutnya adalah menunjukkan sikap cinta damai dalam menjalankan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang berkaitan dengan materi ini hari ini adalah bagaimana kalian bisa menyaji hasil analisis tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Itu adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini yang hendak kita capai. Kalian paham? Paham, Bu. Nah, kalau misalnya untuk nilai biasa KKM-nya 75 ya, yang sudah kita tetapkan. Berikutnya lanjut ke materi. Materi utamanya adalah partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Nah, definisi. Ibu ingin, siapa di sini yang ingin membacakan definisinya? Ayo. Saya, Bu. Sok, silakan. Partisipasi politik yaitu peran serta dalam sistem politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Menurut Verba, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Ya, terima kasih Yunita. Nah, Ibu mau tanya, jadi kesimpulan dari partisipasi politik itu apa ya? Partisipasi Keterlibatan politik sangat masyarakat bisa mempengaruhi kehidupan sosial kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana kita sebagai warga negara ikut terlibat dalam sistem politik yang sudah kita bahas minggu kemarin ya. Iya. Ada yang bertindak sebagai suprastruktur politik, ada yang bertindak sebagai infrastruktur politik. Ini definisinya udah paham? Paham. Insya Allah, paham, Kita Bu. lanjutkan kembali ya materinya. Berikutnya ciri-ciri. Ayo sekarang giliran siapa yang mau membacakannya tentang ciri-ciri dari partisipasi politik. Bu. Sok, silahkan. Ciri partisipasi politik, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan fungsi masyarakat, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja dapat menerima perbedaan pendapat. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang ciri-ciri partisipasi politik ini? Atau udah jelas? Siap, tidak ada Bu, sudah Tidak jelas. ada. Jadi pertama selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Misalnya yang memerintahnya adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan, yang diperintahnya adalah kita masyarakat. Terus memiliki sistem pemerintahan tertentu, ada yang presidensil, misalnya ada yang parlementer. Terus memiliki lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terusnya di sini adalah bentuk-bentuk partisipasi politik. Pertama, partisipasi politik di lingkungan sekolah. Ini misalnya contohnya ya. Siapa yang ingin menjelaskan partisipasi di lingkungan sekolah? Saya Bu, Dina Rahmalia. Dina, jelaskan. Baik. Untuk partisipasi politik di lingkungan sekolah diantaranya dengan melaksanakan pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, ketua organisasi ekstrakurikuler sekolah diantaranya dengan mengadakan pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, ketua organisasi ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Pembuatan anggaran organisasi ekstrakurikuler yang diikuti dan forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Nah, Ibu mau tanya, kalian di sekolah suka melakukan kegiatan ini? Suka Bu. Suka Bu. Karena di sini ada juga yang anggota OSIS, PMR, ya.
Berarti kalian secara tidak langsung ini merupakan sudah melakukan bentuk kegiatan partisipasi politik. Ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Atau kita lanjut ke lanjut. Politik di lingkungan masyarakat. Siapa yang mau menjelaskan? Nestri, jelas dari mana Nestri? Jelas, Bu. Sok, silakan Nestri jelaskan partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Yang pertama, forum warga. Yang kedua, pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Yang ketiga, pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, operasi, RT, RW, dan lain sebagainya. Nah, di sini, apakah ini sudah jelas? Saya ingin bertanya, Bu, Ya, silakan. Dina ya. mengenai forum warga itu contohnya seperti apa ya? Sebelum Ibu menjawab, ada yang mau menjawab dulu? Forum warga katanya, kata Dina seperti apa ya? Ada yang mau ngasih contoh? Misalnya ada paguyuban di kampungnya, ada perkumpulan, misalnya organisasi, ya, itu disebut forum warga. Misalnya paguyuban RT Warga. gitu, dan sebagainya, ya. Oh, seperti pemuda Pancasila itu termasuk juga forum warga ya, Bu? Kalau pemuda Pancasila itu lebih kepada ormas yang dulu kita sudah bahas di pertemuan pertama, itu lebih ke OLS. Berikutnya adalah partisipasi politik di lingkungan negara. Itu ada suara apa ya? Di mute dulu yang ada suaranya. So, Sela bisa mendengarkan Ibu, Sela? Bisa, Bu. Tolong jelaskan partisipasi politik di lingkungan negara. Partisipasi politik di lingkungan negara. Salah satunya yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan lalu pemilihan kepala daerah langsung atau pilkada, dan yang terakhir aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Ya, kalian sudah ada yang ikut pemilu tidak mempunyai hak pilih? Sudah, Bu. hak pilih Ya. karena usianya sudah 17 tahun, sudah memiliki KTP. Jangan lupa nanti kita kan ada pemilihan bupati ya, tanggal 9. Ya. Berarti kalian mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai golput ya, karena satu suara itu sangat berharga. Nah, itu adalah materi pada pertemuan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum ini ada soal untuk kita diskusi atau sudah jelas? Jadi partisipasi politik itu adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam sistem politik, dan ada bentuk-bentuknya, ada contohnya di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan negara. Sudah jelas? Sudah jelas. Di sini ada soal diskusi ya. Di sini ada 3 soal. Kita akan diskusikan kali ini. Sudah, Bu. Sebutkan 5 bentuk kegiatan utama yang dipraktekkan dalam partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson. Kedua, bagaimana peran tingkat partisipasi politik di Indonesia menurut pendapat kalian? Dan berikutnya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Ini tadi kan kita di WA Group sudah dibahas, kalian bisa cari informasinya. Nah, Ibu ingin tanya siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Nestri Suryana. Silakan Nestri. Huntington dan Nelson menemukan 5 bentuk kegiatan utama yang dipraktikkan dalam partisipasi politik. Yang pertama, kegiatan pemilihan. Kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum. Mencari dana, partai, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. Yang kedua, lobby.
Lobby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungkan pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. Yang ketiga, kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Yang keempat, mencari koneksi, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka. Yang kelima, tindakan kekerasan, yaitu upaya tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia dan harta benda. Ya, bagus. Jadi itu adalah bentuk partisipasi yang dijelaskan oleh Huntington. Ada lobbying dan sebagainya. Ya. Berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau misalnya sudah jelas apa yang diutarakan oleh Nestri? Nanti Nestri bisa share jawabannya di WA ya, di WA group. Ya, Bu. Ya. Berikutnya adalah nomor 2, bagaimana peran tingkat partisipasi? Jadi bagaimana tingkat partisipasi politik di Indonesia menurut kalian? Ini mau dijawab oleh siapa ya? Peran tingkat partisipasi politik di Indonesia yaitu pendidikan politik yang merupakan proses usaha menyadarkan masyarakat untuk lebih memahami akan nilai-nilai suatu sistem politik, serta menyadarkan masyarakat supaya lebih sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Ya, jadi bagaimana perannya adalah untuk memberikan pendidikan politik dan meningkatkan kesadaran dalam berpolitik. Bagus. Terus yang terakhir, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik? Siapa? Dina, Saya, Bu, oleh ya, Dina. sok Ya. Dina. Baik, di sini pertanyaannya adalah faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Menurut website dari yang saya baca dan situs-situs lain yang saya temukan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik adalah yang pertama dari tingkat pengetahuan, yang kedua pekerjaan masyarakat, yang ketiga tingkat pendidikan, yang keempat peran aparat pemerintah, yang kelima, pengaruh kaum intelektual, serta konflik di antara para pemimpin politik seperti berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan dari rakyat yang sebesar-besarnya dengan cara mempromosikan, baik itu secara langsung ataupun melalui media sosial. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Nestri, Dina, sama Deti yang sudah menjawab soal-soal diskusi kali ini. Dan untuk yang lainnya agar bisa lebih aktif lagi ya dalam belajar, jangan pernah takut untuk mengemukakan pendapatnya. Kalau masih ada yang misalnya ingin kalian tanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, boleh kalian tanyakan. Atau mau nanti di WA group juga gak apa-apa. Gak ada, kita akhiri saja. Sebelum kita akhiri, Ibu mau tanya kesimpulan pembelajaran hari ini apa ya? Dari materi hari ini. Tentang keterlibatan masyarakat dalam sistem politik. Ya, jadi bagaimana keterlibatan masyarakat dalam sistem politik. Ternyata kalian juga sebagai generasi muda sangat diperlukan keterlibatannya dalam kehidupan politik. Ya, misalnya yang kalian udah usia 17 tahun sudah mempunyai hak pilih ya, dan harus menggunakan hak pilihnya, jangan sampai golput. Ibu akhiri pertemuan tatap muka lewat Zoom meeting kali ini. Kalian kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA group. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini Ibu Liv, nanti kalian lanjut ke WA group. Terima kasih karena sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.